Yang perlu dipahami itu adalah bukan cuma soal age groupnya atau demografinya, tetapi life stage dari mom itu apa. Ya, lebih jujur, no judgment, nggak menggurui. Iya, yang benar-benar ya udah natural aja yang mereka alami gitu kan, yang benar-benar mereka alami. Halo semuanya, welcome back dengan Katakan Dengan Data, podcast marketers bersama dengan Supermom. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan bahas yang agak berbeda dengan yang pertemuan kita sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kita bahas tentang inovasi produk, kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih personal, di mana kita ingin tahu bagaimana sih caranya moms itu mengambil keputusan di tengah informasi yang banyak banget ini datangnya. Baik dari Google, dari AI, dari teman-temannya, dari keluarganya. Nah, gimana sih sebenarnya yang moms rasakan dan pikirkan ketika mereka harus mencerna informasi itu untuk mengambil keputusan? Sudah bersama kita juga pada hari ini seperti biasa ya dengan Country Director dari Supermom, yaitu ada Mbak Helen. Halo Mbak Helen. Halo juga Mbak Nisa. Apa kabar Mbak? Baik. Iya, boleh mungkin diceritain sedikit tentang Supermom Mbak Helen? Pertama-tama salam sehat dan salam sejahtera buat para moms dari komunitas Supermom dan juga para pemirsa dari marketers.tv. Kalau mau memperkenalkan sedikit tentang Supermom, kami adalah data dan teknologi platform yang berpusat di Singapura yang fokus untuk membangun dan membina dan juga membesarkan komunitas ibu-ibu yang ada di Indonesia. Ibu-ibu yang tergabung di dalam platform Supermom itu nanti di-invite untuk masuk ke dalam berbagai komunitas kami yang tersebar dalam ratusan WhatsApp group. Mereka bisa pilih untuk bergabung berdasarkan interestnya masing-masing. Jadi ada kelompok mamah-mamah yang suka dandan, yang suka masak, yang suka olahraga, dan lain sebagainya. Oke, thank you Mbak Helen. Seru nih ya kayaknya komunitasnya. Seru banget. Dan tentu saja supaya kita bisa paham nih momsnya dengan lebih dalam lagi, kita sudah undang juga salah satu mom di sini dari komunitasnya, ada Mom Sita. Halo Mom Sita. Halo Mbak Nisa, Mbak Helen. Iya. Aku Sita sebagai content creator dan dari Supermom, komunitasnya. Boleh ceritain mungkin Mbak kalau saat ini mungkin anaknya ada berapa, umurnya berapa Mom? Anak aku masih satu, usia 17 bulan. Oke, berarti masih mama baru ya? Mama baru ya ini ya, first time mom ya. Oke, mungkin langsung kita mau mulai nih kali ya diskusi-diskusinya pada hari ini. Nah, di yang pertama tadi kan mungkin aku sempat bicara juga tentang bagaimana saat ini sepertinya pengambilan keputusan informasi itu datangnya udah dari mana-mana ya. Dan kalau dari hasil risetnya Supermom sendiri ada vocabulary of worry yang berbeda dalam setiap tahap berkembangnya seorang mom ya, seorang ibu. Itu boleh diceritain nggak Mbak Helen tuh kayak gimana? Ya, jadi di Supermom itu kami juga rajin bikin survei di antara moms community kami untuk bisa mengerti apa sih yang lagi jadi concernnya, apa sih yang relevan di setiap tahap kehidupan dari moms ya. Dan ada temuan yang sangat menarik gitu, karena ternyata vocabulary dari worry, dari kekhawatiran dari para ibu itu berbeda sesuai dengan life stage-nya mereka masing-masing. Jadi waktu hamil pertama vocab-nya itu I lost direction gitu bahasa Inggrisnya ya. Jadi saya hilang arah gitu. Nah, saya bisa relate banget karena sebagai ibu dengan 3 anak, saya juga pernah mengalaminya ya. Jadi pada saat kehamilan pertama terjadi perubahan secara fisik, juga secara emosional yang disebabkan oleh perubahan-perubahan hormon. Seakan-akan kita nggak kenal lagi sama diri dan tubuh kita sendiri. Betul ya, Mam ya? Baru banget ngerasainnya seperti itu ya. Nah, kemudian ketika bayinya sudah lahir menjadi first time mom, itu pertanyaannya selalu I don't know what to do gitu. Jadi kalau misalnya anaknya nangis terus berjam-jam nangis, dia kenapa? Saya nggak tahu harus bagaimana. Ya lalu kalau dia tiba-tiba di tengah malam badannya panas, saya harus ngapain? Jadi selalu vocabnya hampir setiap hari itu I don't know what to do. Saya nggak tahu harus ngapain. Ya. Nah, kemudian ketika anaknya sudah mulai besar gitu, saya kewalahan. Capek, kewalahan, apalagi kalau udah anaknya lebih dari 1 ya.
ada bayi yang harus diurus, ada anak toddler yang sudah lari-larian dan tetap minta perhatian juga gitu. Jadi lelah fisik dan juga mungkin lelah mental sehingga kewalahan seperti itu. Nah, beda lagi kalau stage-nya anaknya sudah mulai peritin. Jadi anak saya yang paling kecil umurnya 11 ya, itu sudah mulai tuh ngelawan mamahnya gitu. Jadi kalau saya bilang sama dia, kamu udah nggak cute lagi deh, karena kamu sekarang selalu nanya balik gitu loh, selalu ngelawan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Seperti itu ya. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan, ketika anak semakin besar, level of worry-nya dari ibu-ibu itu tidak berkurang, sama sekali tidak berkurang, tetapi berevolusi sesuai dengan life stage-nya mereka. Nah, ini adalah satu hal yang saya rasa sangat penting untuk dipahami oleh brand gitu, karena berarti bukan cuma tergantung saya suka melihat bahwa brand itu kalau mendefinisikan target ibu-ibu ya cuma sekedar wanita moms yang usia 25 sampai 35 atau 35 sampai 45, cuma seperti itu. Nah, yang perlu dipahami itu adalah bukan cuma soal age groupnya atau demografinya, tetapi life stage dari mom itu apa, supaya brand bisa berkomunikasi dengan lebih relevan. Oke, menarik ya, berarti brand tuh harus memberikan message yang berbeda untuk stage mom yang berbeda ya. Nah, kita boleh tanya nih ke Mam Sita sebagai first time mom, tadi sebenarnya worry-nya apa aja sih, Mam? Worry-nya benar ya, tadi tergantung dari awal kehamilan, terus melahirkan awal itu beda-beda. Kalau yang dari awal kehamilan itu aku kebetulan sempat ngeflag gitu. Jadi aku worry banget tuh, aku benar-benar bed rest, aku nggak bisa beraktivitas selama 3 bulan pertama. Terus begitu anak lahir, aku punya problem soal perasian. Itu sakit banget kan ternyata, lecet, terus bengkak. Tapi pada saat itu sih bingung. Karena kan baru pertama kali jadi ibu, terus masih kekurangan informasi dari luar, kekurangan ilmu. Jadi ya udah bingung aja gitu waktu itu. Gimana cara ngatasinnya? Karena benar-benar yang bengkak sampai yang sakit banget, yang keras gitu loh, Mbak. Iya. Itu tuh wah parah. Tapi untungnya waktu itu sih aku ke bidan. Aku ada kenalan bidan, terus aku langsung dikasih pijat laktasi, terus dari situ udah deh. Masalah perasian selesai. Tapi habis itu ada muncul lagi permasalahan selanjutnya. Anak udah masuk MPASI, mulai lagi muncul permasalahan anak yang susah makan. Gitu deh. Jadi terus sekarang kayaknya bakal ada terus gitu problem yang bakal muncul gitu, yang wah apalagi nih, fase apalagi nih gitu. Berarti tadi sebenarnya selain cari informasi, cari yang bisa bikin tenang juga gitu ya. Iya, betul. Yang bisa bikin ngevalidate juga, jadi nggak sendirian mungkin yang ngejalaninnya yang mama. Iya, itu aku dengan ngobrol sesama temen yang punya anak duluan dibanding aku. Jadi aku lebih banyak tanya sama dia, dan kebetulan teman aku ini dokter. Jadi aku bisa langsung kalau misalnya ada problem, ini anak aku panas kira-kira gimana ya. Terus untungnya dia tipe mama yang santai. Jadi kayak nggak apa-apa, udah kamu tunggu aja, kalau misalkan emang nanti berapa hari dia masih demam, baru dia kamu kasih obat ini. Oke, jadi dengan nambah-nambah informasi itu justru bikin jadi lebih mudah lah navigasi dan lebih lega gitu. mama. Ternyata ada temen yang juga ngalamin kayak gini gitu, jadi sama gitu, jadi nggak sendirian rasanya. Iya, mungkin ini menarik nih jadinya Mbak Helen ya. Kira-kira kalau buat brand sendiri melihatnya sumber informasi yang dipakai mam itu tuh apakah akan beda-beda ya untuk dia tadi mencari informasi tentang ABCD atau gimana tuh Mbak Helen? Betul, kalau kita lihat moms pada zaman sekarang ini sebenarnya sama sekali tidak kekurangan informasi, malah sumber informasinya banyak sekali. Nah, yang terjadi adalah mama-mama ini sekarang justru jadi jauh lebih cerdik dalam memilih informasi apa yang paling tepat di berbagai situasi yang lagi dihadapi.
Jadi kalau lagi butuh jawaban cepat misalnya, referensi utama pasti adalah googling ya, kemudian juga bisa cari video-video relevan yang ada di TikTok misalnya. Kemudian tentu nanya sama AI ya, ChatGPT, Meta AI dan lain sebagainya. Tetapi pada saat-saat tertentu Mams juga butuh jawaban yang lebih kredibel untuk validasi gitu, sehingga mungkin ini untuk isu-isu yang jauh lebih serius ya gitu, dan butuh penjelasan yang lebih mungkin panjang, misalnya contoh seperti untuk masalah tumbuh kembang anak dan lain sebagainya. Nah, untuk informasi yang kredibel ini mereka pasti mencari informasi dari sumber-sumber atau expertnya seperti dokter, terus tadi Mam Sita bilang ke bidan ya, juga ke dokter, terus mungkin juga bisa jadi nonton konten di YouTube yang berasal dari expert gitu. Lalu sumber yang ketiga yang tidak boleh dilupakan, tadi juga Mam Sita sudah nyebut tuh, jadi dari komunitas ya, dari circle sendiri, dari teman-teman, dari sesama moms ya, yang juga sudah mengalami hal yang serupa ya. Nah, ini adalah mungkin salah satu blind spotnya dari brand nih gitu, karena conversation seperti ini mungkin terjadinya banyak di WhatsApp grup komunitas mamah-mamah gitu ya, di mana mereka saling bertanya gitu. Kalau di Supermom kita sebutnya ini adalah dark social, karena beneran dark, jadi blind spot for brands ya, yang terkadang nggak bisa masuk ke dalam conversation tersebut gitu. Padahal sebenarnya ini adalah satu ruang yang sangat powerful, di mana trust levelnya itu sangat tinggi. Oke. Nah, mungkin kalau dari banyaknya sumber-sumber informasi ini, kalau kita tanya ke Mam Sita nih, kan kadang pasti kita harus buru-buru menentukan decision ya. Kalau ada hal parenting urgent gitu tuh, Mam Sita akan cari info kemana sih? Kalau yang penting banget, pastinya sih ya langsung Google ya pertama. Kalau misalnya butuh yang cepet banget, tapi biasanya sih ujung-ujungnya tetap ke keluarga dulu. Kalau nggak ke temen aku yang dokter tadi, atau biasanya aku juga kan ada komunitas. Aku langsung tanya di situ tuh, itu pasti banyak banget jawabannya. Dan mereka tuh kayak langsung tahu, oh aku pernah, jadi coba aja begini gitu. Dan itu biasanya kebanyakan ya memang jawabannya seperti itu, karena mereka udah pernah ngalamin ya. Gitu sih. Nah, mungkin kan kalau ngambil dari berbagai macam sumber itu bisa jadi beda gitu ya hasil-hasilnya. Itu nyaringnya tuh gimana tuh Mam, supaya yang mana sih yang harus dipercaya gitu? Sebenarnya biasanya aku balikin, aku terapin dulu. Yang mana yang cocok di aku dan di anak aku. Contohnya kalau misalkan soal makan, kan banyak banget tuh ada yang nyuapin anaknya sambil anaknya jalan, ada yang harus duduk, ada yang sambil nonton. Nah itu aku terapin satu-satu dulu, terus akhirnya aku menemukan yang cocok di anak aku dan cocok di mamanya juga. Kayak contohnya aku pernah, gak tau kenapa Freya itu anak aku ada fase dimana dia mau duduk anteng, tapi ada juga sometimes dia nggak mau duduk. Jadi ya udah, kalau misalkan dia lagi nggak mau duduk, ya udah sambil nonton TV, oke, ayo, asalkan akunya juga nggak kewalahan, nggak stres, ya udah aku lakuin aja. Jadi apa yang dikasih di komunitas itu biasanya aku terapin. Semua tetap aku terapin yang pernah dilakuin, dan balik lagi yang cocok di aku dan anak aku yang mana. Oke, jadi berarti cara nyaringnya kita coba terapin dulu. Nanti kalau ada yang work seperti itu kayak yang dipercaya yang cocok, gitu, yang cocok. Gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Mbak Helen sendiri nih, aku sempat lihat ada yang menarik dari hasil riset Supermom Pulse juga ya. Yang mungkin agak surprising juga nih. Jadi selama ini kan kita lihat parenting influencer itu dianggap sebagai sumber informasi yang tadi relevan juga. Tapi tadi mungkin sebenarnya Mam Sita banyak cerita tentang berbagai informasi lainnya. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih dari cara Mam itu melihat influencer dulu dan sekarang gitu? Oke, betul sekali. Ini jadi mungkin topik yang menarik tapi agak sensitif mungkin ya. Karena dari pengamatan yang kami lihat di grup-grup kami ini, banyak conversations yang mengacu kepada mungkin mega influencer ya, yang berbagi tentang topik-topik parenting ya. Nah, yang menarik itu komentar dari para momsnya gitu. Jadi mereka bilang, kok terlihatnya kayak effortless banget, everything is so perfect gitu ya. Anaknya 3 tapi semuanya rapi, rumahnya rapi, dia
dianya cantik terus gitu, terus anaknya nurut, disuruh makan mau, ya, it's too perfect gitu. Jadi mama-mama ini merasa kok saya tidak seperti itu gitu. Jadi apakah yang salah tuh malah saya? Ya, yang salah tuh apakah malah di rumah saya gitu ya, nggak bisa rapih kayak gitu ya Mams ya. Betul. Nah, lalu mereka juga terkesan bahwa di beberapa konten seperti digurui gitu, seakan-akan hanya itulah cara yang paling tepat sebagai seorang parent gitu ya. Jadi mereka merasa tidak relevan gitu, banyak sekali seperti itu. Nah, saya rasa dengan fenomena yang terjadi saat ini ada faktor trust yang agak bergeser sedikit gitu. Jadi sekarang ibu-ibu ini makanya tadi ngobrolnya di berbagai grup-grup parenting ya, karena mungkin jawaban-jawaban yang didapatkan lebih jujur. Ya, lebih jujur, no judgment, nggak menggurui. Iya, yang benar-benar ya udah natural aja mereka alami gitu kan, yang benar-benar mereka alami gitu. Jadi justru komunitas-komunitas kecil seperti ini sepertinya ya yang sifatnya peer to peer, di mana moms merasa lebih nyaman gitu, tidak digurui, bisa tetap menjadi dirinya sendiri gitu dan sesuai dengan realitanya seperti itu. Oke, berarti lebih relevan, tervalidasi tadi itu balik lagi ya. Nah, kalau dari Mam Sita sendiri pernah merasakan nggak sih kayak melihat influencer terus jadi merasa gagal gitu, atau merasa emang tadi terlalu digurui gitu? Iya sih, kadang iri juga ya kalau misalnya mereka bikin konten kok kayaknya bisa rapi, bisa cantik, padahal aku kalau di rumah boro-boro makeup kan. Iya. Lagi aku kebetulan nggak pakai ART atau neni gitu, jadi nggak ada cantik di rumah, itu jarang banget. Itu jarang banget, tapi mereka kok bisa gitu. Jadi kayak bener nggak sih, kalau misalkan mereka ngebawain produk sih, biasanya aku akan tetap cari-cari tahu dulu ya, nggak yang langsung percaya gitu sama influencer makro yang sekarang gitu. Jadi memang jadi lebih mungkin masih nonton tapi lebih hati-hati gitu. Iya, tetap lebih harus hati-hati, terus tetap tanya pendapat balik lagi sama ibu-ibu yang emang udah ngalamin sebelumnya. Oke, nah mungkin balik ke Mbak Helen nih, untuk teman-teman brand kan mungkin jadinya bingung nih ya, gimana nih caranya bisa tadi message ke fase-fase yang berbeda, sumber informasi juga ternyata banyak, nggak semuanya bisa dikontrol sama brand juga. Nah itu ada message apa aja nih mungkin yang bisa disampaikan Mbak Helen untuk episode kita kali ini? Saya rasa ada 4 key message yang paling penting dan relevan untuk teman-teman brand di luar sana. Jadi yang pertama adalah komunikasi ke moms itu tidak bisa one size fits all dan hanya berdasarkan demografi yang secara general aja gitu. Tetapi harus dipahami juga fase kehidupan moms itu ada di stage yang mana, sehingga bahasa komunikasinya menjadi lebih relevan dan lebih relatable. Kemudian moms itu juga adalah navigator informasi yang sangat aware terhadap kayanya berbagai sumber yang ada di sana. Jadi mereka tahu channel mana yang akan mereka pergunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang trust, kan penting sekali buat brand itu membangun trust ya. Trust itu tidak berarti harus menjadi konten yang paling besar, yang yang paling polish, yang paling terlihat perfect gitu ya. Tetapi trust itu ada justru dibangun di ruang-ruang komunitas yang mungkin saat ini belum terlihat oleh brand ya. Jadi dalam hal ini mungkin strategi komunikasi dari brand bukan hanya berbicara tentang reach yang tinggi, awareness yang besar gitu. Lalu tidak hanya dari segi saya mau ngapain di channel ini, tetapi yang harus dipikirkan adalah role apa yang brand saya ingin mainkan di dalam ruang komunikasi ini, gitu. Mengingat ruangnya ada berbagai macam. Ya. Lalu yang keempat adalah tadi
curhatan dari Mamsita sendiri butuh konten yang jujur dan relevan ya, yang relatable, yang real. Kalau yang emang real aja gitu. kalau emang dasteran di rumah Ya udah, dasteran gitu. gitu. Kalau memang berantakan ya sudah Ya, seperti begitu. itu ya. Kalau memang Mams bisa emosi di rumah ya memang seperti itu ya. Nah, itulah sebenarnya kuncinya saya rasa yang perlu dipahami oleh brand bahwa yang dicari sekarang bukan perfect content tapi honest content. Oh, honest keywordnya ya, jujur. Nah, mungkin kalau dari Mamsita nih, kalau dari perspektifnya Mamsita mungkin ada nggak sih gimana caranya brand tadi bisa jadi lebih dekat, lebih jujur, lebih relevan lagi gitu buat Mam? Iya, jadi untuk aku sih bagi brand mungkin ini bisa yang lebih alami-alami aja ya, yang natural-natural aja gitu. Terus mereka yang bisa lebih memahami kebutuhan seorang ibu di tiap fase. Kemudian Mbak Helen bilang. Terus jadi bukan melulu menjual ya, tapi kayak lebih kasih jawaban, tapi yang nggak terlalu menjual itu gimana ya? Jadi kasih jawaban yang real aja gitu, nggak usah terlalu yang palsu gitu ya. Oke, berarti tetap harus tadi ya nyebutin, nge-address kekhawatiran mamnya gitu. Jadi nggak selamanya ngomongnya tuh harus sempurna tadi ya mungkin ya. Oke, seru banget tadi kita ngobrol-ngobrolnya, ya nggak kerasa waktunya udah di penghujung sesi. Mungkin nanti kalau teman-teman brand pengen tahu lebih banyak gitu tentang hasil-hasil riset tadi, kita bisa cek kemana nih Mbak Helen? Kami memiliki website B2B namanya willowsupermom.com ya, di mana teman-teman brand bisa mendownload banyak sekali free white paper di sana yang tentunya akan sangat berguna buat strategi brand. Selain itu, buat para moms di sini yang tertarik untuk bergabung dengan komunitas Supermom, bisa check out IG kami di willowsupermom.id. Asik. Oke, nah mungkin brand dan marketeers juga jangan kemana-mana karena kita juga selanjutnya nih pasti akan ada sesi-sesi lainnya ya yang membahas berbagai topik related dengan moms yang semakin menarik juga. Sampai ketemu di Katakan Dengan Data bersama marketeers dan Supermom di episode selanjutnya.